Para sindikat kriminal mengira pria ini hanyalah seorang kurir pengantar barang biasa. Mereka menipu dan menjebaknya, bahkan meledakkan mobil kesayangannya. Namun mereka tidak menyadari, pria bersetelan jas rapi yang telah mereka usik, dulunya adalah mantan pasukan khusus militer yang kini tengah memburu mereka. Berlatar di kota Nice, yaitu kota terbesar kedua di negara Prancis. Kisah akan langsung berfokus di dalam sebuah basement, memperlihatkan seorang pria bernama Frank Martin, seorang kurir bayaran yang sangat disiplin, perfeksionis, dan tidak pernah mengabaikan aspek keamanan sekecil apapun. Hal itu terbukti sebelum ia mengendarai BMW seri E38 yang ia miliki. Ia selalu melirik jam tangan, menandakan bahwa dia adalah sosok yang sangat menghargai waktu. Ia juga selalu menggunakan sarung tangan agar tidak meninggalkan satupun sidik jari di kemudi. Bahkan ia mengaktifkan sandi pada kipet keamanan mobilnya, sebuah sistem yang dirancang untuk mencegah orang lain menyalakan kendaraannya tersebut. Setelah berkendara, tibalah Frank di depan sebuah gedung bank lokal yang cukup ternama. Dan tepat ketika jam klasik di atas gedung menunjukkan pukul 10 pagi, 4 perampok bertopeng keluar dari dalam bank dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Namun kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya hanya memperbolehkan 3 orang masuk ke dalam mobilnya, sehingga Frank menolak menginjak pedal gas sebelum salah satu dari mereka turun dari mobil tersebut. Adapun alasan Frank menerapkan aturan ketat tersebut, karena ia tahu setiap kilogram beban akan mempengaruhi akselerasi, handling, dan pengereman, sehingga dengan beban 3 orang beserta uang hasil rampokan, dianggap masih berada dalam performa optimal untuk meloloskan diri jika sewaktu-waktu dikejar oleh polisi. Meskipun salah satu dari perampok itu menodongkan pistol tepat ke kepalanya, Frank tetap konsisten dengan ucapannya hingga pemimpin dari perampok itu terpaksa menembak salah satu rekannya. Never change the deal. Deal was transportation for 3 men with a combined weight of 254 kilos. Yeah, well this is a new deal. I don't want to get caught. You don't want to get caught. 3 men, 254 kilos. That was the deal. 3 men, 254 kilos. Seat belts. Di tengah kejar-kejaran brutal yang mengharuskan yang melibas tikungan demi tikungan dengan kecepatan tinggi, ternyata membuat 1 dari 3 perampok mengalami pusing dan mabuk. Meski demikian, Frank tetap melanjutkan pelarian hingga tibalah mereka di lokasi yang telah disepakati. Namun sesampainya di lokasi pengantaran sesuai kesepakatan awal, pemimpin perampok kembali meminta Frank untuk mengantar mereka keluar kota dengan imbalan tambahan uang. Namun Frank tentu saja menolak. Ia tidak mau menerima pekerjaan apapun di luar kesepakatan awal, sehingga para perampok itu pun dengan kesal mengambil kembali uang tambahan tersebut dan segera pergi dari sana. Tak berapa lama kemudian, Frank tiba di kediamannya yang jauh dari hiruk-pikuknya kota. Rumahnya tersebut berada di atas tebing yang langsung berbatasan dengan Laut Mediterania. Saat sedang mencuci mobilnya, Frank mendengar berita dari sebuah stasiun televisi lokal yang ternyata menyiarkan penangkapan 3 perampok yang dibantu oleh Frank sebelumnya. Diketahui bahwa saat kembali melakukan aksi perampokan, mereka tidak mengikuti rencana pelarian yang disiplin hingga mengalami kepanikan dan akhirnya terkepung oleh polisi. Hingga tak berapa lama seorang inspektur polisi bernama Tarconi tiba-tiba mendatangi kediaman Frank, di mana beliau mencurigai Frank lantaran mobil BMW yang digunakan para perampok tersebut sangat mirip dengan mobil Frank meskipun platnya saja yang berbeda. There was a robbery, a getaway, some very fancy driving. There's someone in a 1999 black BMW 735. With 06 in the plate.
Been in the city lately? Not for a while. Why are you so interested? And military people have always intrigued me. Everything is always so neat with you, Monsieur Franck. Nothing ever out of place. Take that as a compliment. Coming from a man who pays attention to every detail. Maybe I'll come back later for that coffee. Merasa aktivitasnya mulai terendus oleh pihak kepolisian, Frank pun semakin memperketat aturan kepada kliennya. Hal itu terbukti ketika ia kembali bertemu dengan seorang klien di sebuah bar. One bag, that's it. Dimensions. 1 meter 50 by half meter. Weight. 50 kilos, not more. Destination. 24 Rue de Luxembourg. You're delivering to Mr. Rule 2. No names. A package. 1 meter 50 by 50. 50 kilos, 250 kilometers. Traveling within the speed limit, one stop for refreshments. 40,000. Half now, half on delivery. Delivery will be at noon. No one's there, it is not my responsibility. I'll leave the package. Once we make a deal, the terms of that deal cannot be changed or renegotiated. Do we have a deal? Setelah aturan itu disepakati oleh si klien, siang harinya, paket itu pun dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Namun di tengah perjalanan, saat mengantarkan paket itulah, ban mobil Frank mengalami kebocoran. Terpaksa ia pun berhenti dan segera mengganti ban mobilnya dengan ban cadangan. Saat membuka bagasi, Frank tiba-tiba kaget melihat paket itu yang tiba-tiba bergerak. Namun ia mencoba mengabaikannya, mengingat aturan ketiga yang dibuatnya sendiri, yaitu dilarang membuka paket yang ada di dalam bagasi mobilnya. Tak peduli entah itu uang curian, barang selundupan atau bahkan manusia sekalipun, isi paket tetap urusan klien, bukanlah urusannya. Setelah selesai mengganti ban mobilnya, Frank segera meninggalkan lokasi jalan yang dikelilingi tebing curam dan kemudian sempat berhenti di rest area untuk makan dan minum. Dan ketika kembali melanjutkan perjalanan, entah kenapa, ia mulai penasaran terhadap paket yang sejak awal sudah ia duga berisi manusia. Di momen inilah untuk pertama kalinya, Frank melanggar aturan yang ia buat sendiri, di mana saat ia membuka tas paket tersebut, ia mendapati seorang gadis cantik keturunan Asia. Terdorong oleh rasa kasihan, Frank pun memberinya minuman sebelum menutup kembali pintu bagasi dan melanjutkan perjalanan. Hi. Come on, drink. Slowly. Okay, that's enough. Good girl. Beberapa saat kemudian di tengah perjalanan, gadis itu yang diketahui bernama Lai Kwai tiba-tiba membuat kegaduhan hingga Frank harus kembali berhenti dan dengan terpaksa membuka bagasi mobilnya. Saat tas itu kembali dibuka, Lai Kwai mengatakan bahwa dia kebelet ingin buang air kecil. Meskipun kesal, Frank yang tidak punya pilihan terpaksa mengikat leher gadis itu dengan tali panjang untuk mencegahnya kabur. You don't need your mouth to pee. You have 1 minute. 55. 54. Frank memberinya batas waktu 1 menit dan mulai menghitung mundur. Namun baru saja hitungan dimulai, ia mendapati tali itu mengendur dan saat itulah Frank menyadari bahwa dia telah tertipu. 52. 15. Time's up. Don't make me drag you out. Beruntung tidak jauh dari lokasi tersebut, Frank menemukan bekas seloti penutup mulut Lai Kwai yang terjatuh di tanah. Berbekal petunjuk itulah, ia mengikuti arah pelarian gadis tersebut hingga akhirnya berhasil menangkapnya kembali.
3, never look in the package. Hope you enjoyed your pee, because it's your last on this trip. Namun siapa sangka begitu tiba di atas tebing, dua petugas polisi yang kebetulan sedang berpatroli langsung memergokinya dan See what comes of breaking the rules? setelah berhasil melumpuhkan kedua petugas, tanpa berlama-lama, Frank segera melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, tibalah ia di rumah seorang mafia yang dipanggil dengan sebutan Wall Street. Ketika bagasi dibuka, Frank langsung menyerahkan Lai Kwai yang merupakan paketnya, dan ternyata kedua petugas polisi juga disekap di dalam sana. You're late. Nothing serious? You opened the package. Rule 3, never open the package. I like that. I didn't get your name. Rule 2, no names. Setelah Frank menerima upah pembayaran, Wall Street tiba-tiba meminta Frank untuk mengantar paket lain, yaitu sebuah koper. Namun tak kenapa kali ini Frank tidak menolaknya. Tanpa perhitungan dan pikir panjang, Frank pun menerima pembayaran itu langsung di muka. Why not? Wait. Maybe a kilo. Destination. Grenoble. 306 Rue de Lac. Mr. All right. I forgot. Rule 2. Di tengah perjalanan mengantar koper tersebut, Frank memutuskan berhenti di sebuah toko untuk beristirahat dan minum sejenak. Begitu selesai, ia pun segera berjalan menuju mobilnya. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika teringat dengan dua polisi yang disekapnya di dalam bagasi. Karena kasihan, ia pun membeli 2 kaleng minuman buat mereka. Namun tanpa ia sadari, kedua polisi itu secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawanya dari kematian. Ledakan itu dipastikan oleh Frank berasal dari koper yang tengah ia bawa. Ia merasa Wall Street memang sengaja ingin melenyapkannya. Kemarahannya benar-benar tak lagi dapat terbendung. Tanpa pikir panjang, ia nekat menyambangi markas Wall Street dan membantai satu persatu anak buahnya yang sedang asik bermain kartu. Setelah berhasil keluar membawa kabur salah satu mobil Wall Street, di tengah perjalanan Frank tiba-tiba kaget ketika mendapati Lai Kwai yang ternyata sedari tadi bersembunyi di mobil itu. All you wanna do is pee. Setelah menyeret gadis itu keluar dari mobilnya, Frank kemudian meninggalkan gadis itu sendirian di tengah jalan. Namun baru beberapa puluh meter mobil berjalan, hati nuraninya kembali mendominasi pikirannya. Ia segera memundurkan mobil dan memasukkan Lai Kwai ke dalam bagasi dan membawa gadis cantik itu pulang ke rumahnya. I ask the questions, you answer the questions. No long speeches, just keep it simple, got it? Who are you? My name is Lai. I come from different... I ask the questions, you answer the questions. Nothing more, nothing less.
You wanna try again? What kind of shit am I in? Deep shit. Very deep shit. Those guys. Sorry, I won't say any. Bon appetit. Where are you going? To bed. Can I leave? Be my guest. Alih-alih segera pergi setelah menghabiskan makanannya, Lai Kwai dengan tingkah polosnya yang menggemaskan justru berkeliling melihat-lihat isi rumah Frank. Dan saat itulah ia menemukan seragam militer serta bintang penghargaan di dalam sebuah kotak. Entah kenapa Lai Kwai seolah terhipnotis ketika melihat seragam dan medali itu. Ia hanya tersenyum, lalu memutuskan untuk tetap tinggal dan tidur di sana. Sementara itu di waktu yang hampir bersamaan, Wall Street mengunjungi rumah sakit tempat anak buahnya dirawat, yaitu korban kebrutalan amukan Frank tadi siang. Ketika salah seorang anak buahnya yang terluka cukup parah memberitahunya, mengatakan bahwa pelakunya adalah kurir yang mengantarkan paket tadi siang, sontak membuat Wall Street kaget dan nyaris tidak percaya. Bagaimana mungkin Frank bisa selamat dari ledakan bom yang sebelumnya telah ia sembunyikan di dalam koper yang dibawa oleh Frank itu? Just tell me, who did this? It's a transporter. The transporter's dead. It's not. Believe me. Demi menghindari kebocoran informasi jaringan mereka kepada polisi, Wall Street tanpa rasa empati langsung menghabisi anak buahnya saat itu juga. And the police? Let's keep it that way. Di keesokan paginya saat Frank bangun, ia kaget bercampur bingung ketika mendapati Lai Kwai yang masih berada di dalam rumahnya. Kebingungannya semakin bertambah saat melihat tingkah polos gadis tersebut, di mana Lai Kwai telah membuatkan secangkir kopi dan bolu susu untuknya, dan untuk yang pertama kalinya Frank mendapatkan perhatian khusus dari seorang wanita. I hope you like Madeleine. Try one. Careful. It's hot. Good. Are you looking for milk? There's milk at the door. Namun ketika Lai Kwai membuka pintu untuk mengambil susu langganan Frank yang setiap pagi diletakkan di luar pintu, Lai Kwai tiba-tiba kaget saat melihat Inspektur Tarkoni ternyata sedari tadi sudah berdiri menunggu di sana, di mana kedatangannya bertujuan untuk mengklarifikasi kepemilikan plat nomor kendaraan yang ditemukan di lokasi ledakan mobil Frank. And you are? The new cook. Is Mr. Frank in? Ah, Mr. Frank. Is your invitation for coffee still open? Sure, come on, please. Sit. Milk? Please, man. Thank you. No, I need all the help I can get remembering whose plate goes with whose car. Like this one. It's mine. It was stolen. Stolen? I went down to Fréjus to pick up a few things. When I came out of the market, it was... Gone. Did you report it? It's the first on my list of things to do today. It's a long walk from Fréjus. How did you get home? I brought him. I saw him walking along the dark road. A risky thing, picking up a stranger on the dark road. He had a kind face. I didn't see a car outside. It's in the garage. Can I see it? Untuk membuktikan ucapannya, Frank mengajak Tarkoni masuk ke garasi dan menunjukkan sebuah mobil, di mana ia berpura-pura bahwa mobil tersebut adalah milik Lai Kwai, tanpa diketahui Tarkoni bahwa mobil itu sebenarnya milik Wall Street. So, my intuition says this is probably a good time for me to go find my report. Thank you for the coffee and the memories. Come back anytime. Well, may I suggest that when the two of you show up in my office after lunch, you do have one. A better one than you currently have. Tak lama setelah Inspektur Tarkoni meninggalkan kediaman Frank, entah kenapa,
Frank merasa suasana tiba-tiba mendadak sunyi. Sebagai seorang mantan militer, ia tahu betul bahwa keheningan seperti ini seringkali menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, tiba-tiba. What? Quiet. I thought you like quiet. Yeah, not this quiet. Okay? No. Good. Let's go. Ya, kediaman Frank tiba-tiba dihujani tembakan oleh anak buah Wall Street yang ditugaskan untuk menghabisinya. Namun sialnya, belum sempat Frank dan Lai Kwai bernafas lega setelah dihujani tembakan, sebuah rudal kembali dilepaskan dan... Beruntung Frank sudah mengantisipasi kemungkinan serangan seperti ini jauh-jauh hari, di mana ia telah mendesain rumahnya dengan berbagai jalur pelarian rahasia sebagai langkah darurat jika suatu saat kediamannya diserang. Tanpa membuang waktu, Frank pun segera membawa Lai Kwai menuju sebuah ruangan bawah tanah. Di dalamnya terdapat sebuah kolam yang terhubung langsung dengan laut. Bahkan Frank juga telah menyimpan perlengkapan menyelam di bawah air sebagai bagian dari rencana pelariannya. Put it on. You okay? Sure? Okay. Melalui jalur bawah laut tersebut, Frank dan Lai Kwai akhirnya berhasil meloloskan diri hingga tibalah mereka dengan selamat di rumah persembunyian kedua milik Frank. Frank? Is this your house? Frank? Yeah, guess. Frank? Karena tubuhnya menggigil kedinginan setelah berenang cukup jauh, Lai Kwai melepaskan pakaian basahnya dan kemudian menghampiri Frank, di mana momen itu perlahan membawa keduanya larut dalam suasana hangat. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun mantap. What are you doing? Making up for the trouble. Very simple. Di keesokan harinya, Frank dipanggil oleh Inspektur Tarkoni untuk datang ke kantornya untuk memberikan klarifikasi terkait rumahnya yang terbakar. After you left, we went for a walk on the beach, had a swim. And then, Then we came back to the house, found it on fire. just like that, on fire. Yes. And the 5,000 rounds of spent ammo my men found all around the house. Maybe they had the wrong house. Monsieur Frank, people with this kind of firepower do not make mistakes about who they visit. Who would want you this dead? I don't know. Any problems with the client? I don't have clients. I'm retired. I live on my army pension, you know that. You have all the facts of who I am and who I was. You've had them for years. Any enemies you can think of? People from the past? I left the past behind when I moved here. Don't leave. Tepat saat Tarkoni keluar meninggalkan ruangan, saat itulah terungkap fakta yang sangat mengejutkan, di mana Lai Kwai ternyata bukan wanita sembarangan. Hal itu terbukti ia dengan mudah meretas komputer milik Tarkoni untuk mencari identitas si bos gangster yaitu Wall Street. What are you doing? Computers know everything. You just need a password. What are you, nuts? We're in a police station. La la la. Hello. See? Tarkoni akhirnya mengizinkan Frank dan Lai Kwai pergi, karena bagaimanapun juga, ia tidak menemukan alasan untuk tetap menahan mereka.
Dan saat itulah Lai Kwai tiba-tiba masuk ke dalam sebuah taksi, di mana ia mengajak Frank untuk memburu Wall Street. Namun Frank awalnya menolak karena ia sudah tidak ingin lagi terlibat dalam dunia kejahatan dan pertumpahan darah. Meski begitu, Lai Kwai terus berusaha membujuknya, hingga mengungkapkan bahwa ada sekitar 400 imigran gelap yang sedang disekap di sebuah kapal, di mana mereka semua terancam akan dijual dan dijadikan budak oleh Wall Street, yang mana 2 diantaranya yaitu ayah dan kakaknya. Mendengar itu, Frank pun seketika luluh, di mana ia bersedia membantu Lai Kwai demi menyelamatkan ratusan nyawa yang tidak bersalah, termasuk ayah dan kakak Lai Kwai itu. There are 400 people dying in a container on a ship. My father, my sisters. Tanpa berlama-lama, Frank dan Lai Kwai segera pergi dan menyelinap masuk ke kantor perusahaan Wall Street yang ternyata berkedok sebagai perusahaan ekspor-impor. Hello. Surprise? Sit. Put your hands where I can see them. So before we get to the heart of the matter, I have one question for you. Why'd you try to kill me? You lied to me. You opened the package. You broke the rules. Your rules. What'd you expect me to do? Recommend you for another job? And go screw yourself. Di tengah ketegangan, Wall Street mencoba memprovokasi Frank dengan mengatakan bahwa Frank hanya dimanfaatkan oleh Lai Kwai. Karena tentunya ayah dan kakak Lai Kwai tidak ada di dalam kapal tersebut, itu hanyalah akal-akalan Lai Kwai agar Frank kasihan dan mau membantunya menjalankan sebuah rencana licik. Akal-akalan Lai Kwai agar Frank kasihan dan mau membantunya menjalankan sebuah rencana licik. Poor Frank. What'd she tell you? We're smuggling people in containers? I tell you, lie's the perfect name for it. Your father's here. He'll really get a kick out of this. Your father was in a container. Yes. I mean, no. There are 400 people in that container. Stay where you are. She's a real heartbreaker, isn't she, Frank? 10 seconds, 2 choices. The information on the paper or your brains on the desk. Now tell me I am lying. 9. Lie. 8. Lie, give me the gun. I don't know what you're 7. talking about. 6. Lie. Ya, pria Asia Parubaya ini bernama Mr. Kuwait, ayah Lai Kwai, seorang mafia besar asal China. Lantas kenapa Lai Kwai menodongkan pistol ke arah ayahnya sendiri? Dengan suara gemetar, Lai Kwai memohon agar sang ayah menghentikan bisnis perdagangan ilegalnya yang ia lakukan bersama Wall Street itu. Namun Mr. Kuwait menolak dan mengabaikan permintaan putrinya. Ia bahkan mengancam akan membunuh Frank jika Lai Kwai tidak segera menurunkan senjatanya. Come on now. Put it down. I'll never change. So if you're going to kill me, kill me. But if you don't, get this gun out of my face. Give me. No! 他是无辜的。 I know he's innocent. Oh, you have such a good heart. Kill him! No! Frank! The police are on the way up. Tak disangka Inspektur Tarkoni tiba-tiba datang bersama timnya. Melihat kesempatan itu, Wall Street langsung memutarbalikkan keadaan dengan menuduh Frank telah melakukan pemerasan. Namun dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa Tarkoni tidak percaya begitu saja, merasa ada yang janggal. Ia pun segera membawa Frank ke kantor polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Now should I call my lawyer? Well, handle it. I'll expect all of you down at my office to give you statements. As soon as I contact my lawyer, we'll be more than happy to oblige. Ketika Frank terbangun dan menyadari bahwa dirinya kini berada di dalam sebuah tahanan, saat itulah Tarkoni datang dan memberitahunya bahwa Frank sementara harus ditahan karena Wall Street telah mengajukan dakwaan terhadap Frank atas tuduhan pemerasan. Mendengar hal itu, Frank pun tak tinggal diam. Ia terpaksa mengungkap keberadaan 400 imigran gelap yang saat ini sedang disekap dalam sebuah kapal kontainer. Untungnya Tarkoni percaya, dan ia pun akhirnya menyadari bahwa kasus ini ternyata jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Demi membongkar aksi para sindikat kejahatan itu, Tarkoni diam-diam bekerja sama dengan Frank. Keduanya kemudian menyusun sebuah rencana, di mana Frank akan berpura-pura menyandra Tarkoni, sehingga ia dapat keluar dari kantor polisi tanpa menimbulkan kecurigaan. Maybe I should go with you. You need it. Or maybe not.
Setibanya di sebuah dermaga pelabuhan, Frank pun segera menyambangi lokasi kontainer tersebut. Untuk mencari kontainer tempat para sandera disekap, ia menggunakan alat stetoskop dan mendengarkan suara dari dalam kontainer satu persatu. Sementara itu, Lai Kuai dipaksa oleh ayahnya untuk ikut bersamanya. Namun karena Lai Kuai terus menolak, Mr. Kuai pun menamparnya dengan keras dan memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Lai Kuai masuk ke dalam mobil. I hate you. Get her out of here! Shipment's cleared. Here's the paperwork. Take the highway all the way to the first exit, Lyon. Go straight to the warehouse. We'll be right behind you just in case. Give me a minute. Setelah melumpuhkan beberapa preman, tanpa berlama-lama, Frank segera mengejar truk kontainer yang membawa para imigran, di mana dengan aksi nekatnya Frank melompat ke atas sebuah kontainer untuk mengikuti truk yang sedang melaju. Wall Street yang ternyata masih memiliki banyak pasukan segera mengirim bala bantuan, membuat Frank nyaris terdesak hingga terpaksa menumpahkan satu tong oli ke lantai. Setelah mengambil sepojok pistol dari salah satu jasad yang tergeletak di sana, Frank segera membawa kabur salah satu mobil dan langsung menyusul Wall Street dan Mr. Kuwait yang berusaha melarikan diri. Namun sialnya mobil yang digunakan oleh Frank itu tiba-tiba mogok di tengah jalan. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia melihat sebuah pesawat kecil mendarat tak jauh dari lokasinya berada. Dan tanpa pikir panjang, Frank menodong sang pilot dengan pistol dan memaksanya untuk mengejar para mafia itu. Hold this guy and tell him to meet me. Where? Down there.
Setelah Frank berhasil mengirim Wall Street ke alam baka, ia pun memarkirkan truk itu di lokasi yang aman. Namun siapa sangka, justru inilah yang terjadi. Down! Hands on your head. Move! Watch her. If she moves or I don't return, shoot her! March! So, how did a lowlife like you end up with my daughter? Found her in a bag. Isn't that where you left her? You know nothing. Move! You got involved with the wrong girl, you dumb. Di momen itu Frank hanya bisa pasrah menunggu ajalnya tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan tepat ketika Mr. Kuwait akan segera menarik pelatuk senjatanya, tiba-tiba He was a bastard, but he was still my father. ya, keputusan itu menjadi momen paling berat bagi Lai Kuai. Namun ia sadar bahwa hanya itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semua tindakan kriminal yang selama ini didalangi oleh ayahnya sendiri. Di akhir film, terlihat Inspektur Tarkoni dan tim kepolisian datang ke lokasi, di mana mereka segera mengevakuasi 400 imigran yang terjebak di dalam kontainer, sekaligus mengakhiri kasus penculikan dan membongkar jaringan perdagangan manusia. Dan film pun selesai. I guess I underestimated you.